Oke, kita mulai dulu ya, Nak. Mohon maaf tadi suaranya ternyata tidak keluar. Ini sudah aman kan ya? Lintang mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam lagi kita. Ya sudah, kita berdoa dulu ya sebelum memulai Zoom pada pagi hari ini. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Oke, untuk TKA Matematika pada hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu objek geometri. Di objek geometri ini banyak hal-hal dasar yang harus kalian ingat kembali. Salah satunya tentang bangun datar maupun bangun ruang. Nah, itu kan sebenarnya kalian sudah mempelajari dari jenjang sekolah dasar bahkan ya. Ini Bu Lintang remind sedikit dulu tentang rumus-rumus penting atau hal-hal penting yang harus dipelajari. Nah, bangun datar itu kan adalah bentuk dua dimensi. Jadi dia cuma memiliki panjang dan lebar tanpa ketebalan atau tinggi. Nah, yang harus kalian ingat di materi bangun datar itu karakteristiknya, terus biasanya ada jumlah sisi maupun sudut, serta rumus keliling dan luasnya. Ini sudah Bu Lintang lampirkan, nanti saya upload juga di LMS, jadi kalian bisa akses ya. Dari persegi, persegi panjang, segitiga, jejer genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, sampai lingkaran. Silahkan dipahami lagi rumus-rumus keliling dan luasnya, ciri-cirinya kalau bisa dihafalkan. Jangan sampai kalian belum bisa mendefinisikan apa itu segitiga, apa itu jajar genjang, trapesium, bedanya apa. Diingat-ingat lagi. Karena nanti kalau kalian sudah paham tentang bangun datar, kalian akan mudah untuk masuk ke bangun ruang. Bangun ruang itu kan adalah bentuk tiga dimensi. Jadi dia punya tinggi, punya ketebalan, punya volume. Baik bangun datar yang sisi tegak maupun bangun datar yang sisi lengkung. Nah, biasanya kalau dibangun datar yang perlu diperhatikan adalah sisinya, rusuknya, dan titik sudutnya. Nah, tadi Bu Lintang kan merimain kalian harus sudah hafal kalau bisa rumus bangun datar. Karena nanti itu dipakai di bangun ruang. Bangun ruang itu kan banyak jenisnya, mulai dari kubus, balok, prisma segitiga, prisma segi empat, dan segi yang lebih tinggi lagi, limas, kerucut, tabung, bola, dan sebagainya. Biar mudah memahami rumus volume dan luasnya, terutama volume sih, terutama volumenya. Bu Lintang bagi atau klasifikasikan jadi tiga saja, jadi cukup tiga. Yang pertama ada prisma. Jadi prisma ini ciri-cirinya adalah dia punya sisi tegak yang bentuknya persegi panjang dan dua sisi alas. Dua sisi alas ini bisa juga disebut alas dan tutup. Sisi tegaknya itu tergantung pada bentuk alasnya. Jadi kalau alasnya segitiga, nanti sisi tegaknya ada tiga. Volumenya, apapun prismanya ya, mau dia prisma segitiga, mau prisma segi empat, dan sebagainya, pasti luas alas dikali tinggi. Nah, luas alas ini memakai rumus bangun datar. Makanya kalau prisma segitiga, volumenya adalah setengah kali alas kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Makanya kalian harus paham dulu rumus luas bangun datar. Nanti akan mudah kalau mencari prisma. Begitu juga dengan limas. Bedanya prisma dan limas itu terletak di alasnya. Jadi kalau prisma itu dia punya alas dan tutup, kalau limas dia cuma punya satu alas. Dan nanti mengarah mengerucut. Nah, kayak kerucut. Kerucut itu termasuk
limas. Jadi kalau dia prismanya, sorry, limasnya limas tegak, sisi-sisi yang ada di samping itu bentuknya segitiga karena dia merucut ke atas dan dia memiliki titik puncak. Rumus limas itu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oke, Bu Lintang ambil satu contoh ya antara prisma sama limas biar kalian kebayang. Kalau prisma itu kita misalkan ambil aja tabung. Tabung itu biasanya di dunia nyata ada kaleng susu. Kaleng susu itu kan punya alas, punya tutup. Nah, itu adalah contoh prisma. Volumenya tabung itu PR kuadrat T. PR kuadrat adalah luas lingkaran dan T adalah tinggi prismanya. Jadi seperti itu. Sementara kalau limas, limas itu salah satu contohnya kerucut. Bulintang ambil yang sama-sama luas alasnya lingkaran ya. Maka volume limas itu adalah 1/3 PR kuadrat kali T. Gitu. Jadi dia bisa diambil dari rumus bangun datar. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga itu bola. Bola ini beda sendiri ya. Jadi rumusnya ya sudah ini, pi per, 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Luas permukaannya 4 kali pi r kuadrat. Oh, sebentar ya, sebentar, sebentar. Oke, nah maaf ya ada iklan sebentar. Bulintang lanjut. Oke, itu untuk volume bangun ruang. Begitu juga luas permukaannya. Luas permukaan itu menyesuaikan bangun ruang itu terdiri dari bangun datar apa saja. Nah, untuk itu kalian harus memahami konsep jari-jari. Bulintang harap kalian sudah paham ya, karena itu materi dasar, termasuk materi dasar. Nanti kita coba aplikasikan ke soal-soal. Nah, sebelum ke soal, Bu Lintang mau lanjut tentang satu materi lagi, yaitu kesebangunan segitiga. Kesebangunan segitiga ini juga banyak muncul di TKA maupun nanti kalau kalian menghadapi UTBK. Kalau tahun ini, UTBK tahun ini PM-nya, PM itu kan penalaran matematika yang bagian soal cerita. Itu banyak sekali muncul kesebangunan segitiga. Kesebangunan segitiga itu maksudnya adalah dua segitiga yang sejenis. Jadi dia pasti sejenis. Kalau satunya segitiga siku-siku ya satunya siku-siku. Kalau satunya lancip ya satunya lancip. Yang sisi-sisi bersesuaiannya memiliki perbandingan yang sama. Gitu ya. Jadi ada di kotak yang warna biru ini. Saya tak coret-coret ya. Di kotak yang warna biru itu terdapat si A, B, itu per AC akan sama dengan BC per CD. Kalian lihat di segitiganya. Itu adalah sisi samping kiri di belakangnya ya. Sisi samping kirinya segitiga kecil, maka dia akan bersesuaian dengan sisi yang besarnya segitiga besar. Nah, yang ini yang kedua tak bedakan warnanya. Warna merah. Kalau BE sama CD, BE itu adalah sisi bawahnya segitiga. Maka dia akan bersesuaian dengan sisi bawahnya juga, segitiga yang besar. Dan mereka memiliki perbandingan yang sama. Itu yang dimaksud dengan kesebangunan segitiga. Begitu juga dengan perbandingan yang ketiga, AE dan AD. AE itu adalah sisi yang sebelah kanan, maka dia akan bersesuaian dengan AD, sisi yang sebelah kanan juga.
Itu maksudnya sisi bersesuaian ya. Jadi peran sisinya itu sama. Peran sisinya sama di segitiga yang ada. Sisi-sisi yang bersesuaian pada dua segitiga memiliki perbandingan yang sama. Nah, perbandingan ini dapat digunakan nantinya di soal untuk menemukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Kurang lebih seperti itu. Nah, agar semakin bisa dipahami, kita move ke latihan soal ya. Ini ada beberapa latihan soal yang kita akan coba hari ini, termasuk nanti ada latihan soal yang bentuknya soal cerita. Ini Bu Lintang fokuskan ke soal yang bukan soal cerita dulu. Nanti sesi 2 kita akan membahas yang soal cerita ya. Oke, kita mulai dari soal pertama. Di soal pertama, itu ada bentuk jajar genjang. Jajar genjangnya dibatasi oleh titik A, B, C, D dengan koordinat yang diketahui. Koordinat A itu 1,2, koordinat B itu 5,2, C itu 7,Q, dan D itu A,B. Luas jajar genjangnya diketahui 12 satuan luas. Yang ditanya adalah nilai A plus B. Berarti kita harus tahu koordinatnya D. Kalian kalau menemukan soal seperti ini, itu bayangin aja jajar genjangnya jadi koordinat kartesius. Karena titiknya berubah kok. Gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Nah, jadi kurang lebih gini ya. Dia itu ada di dalamnya koordinat Kartesius X, Y. Kita fokus ke yang ditanyakan dulu deh. Yang ditanyakan itu kan A plus B. Otomatis kalian butuh ketemu titik ini. Titik A itu ada di sini. Titik A. Titik B itu ada di sini. Nah, kita perlu koordinat itu. Jadi, kita harus tahu dulu apa yang kita butuhkan dalam untuk mencari titik B, B dulu deh. Titik B kita butuh tinggi jajar genjang. Soalnya kan titik B itu sama dengan ini. Jadi 2 ditambah tingginya jajar genjang. Itu ya. Jadi B itu sama dengan 2 ditambah T. Nah, berarti kita perlu tahu T itu berapa. T bisa kita peroleh dari luas. Luasnya jajar genjang. Luas jajar genjang itu kan alas dikali tinggi. Ingat, luasnya di soal diketahui 12. Untuk bisa ketemu T-nya, kalian perlu tahu alasnya dulu. Alasnya adalah panjang ini. Panjangnya bawah, sisi yang bawah. Ini kan alas. Alas. Nah, biar nggak sama kayak titik A, bintang tulis alas. Alasnya itu terbentang dari X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Jadi titik A sampai titik B. 5 ke 1 itu sama dengan 4 satuan. Jadi ini ke sini. Itu 4 satuan. Maka bisa Gulintang tuliskan 12 itu sama dengan 4 kali T. Kalau 12 sama dengan 4 kali T, maka T-nya 3. Oke, ketemu T-nya 3, maka B sama dengan 2 tambah 3. B-nya ketemu. Itu cara mencari B.
Kalau B-nya sudah ketemu, sekarang cari A-nya, koordinat A. Kalau kalian lihat dari gambar, ya, itu pasti lebih dari satu. Iya, hanya pasti lebih dari satu. Nah, lebihnya berapa? Kalian bisa pakai patokan titik C. C itu kan ada koordinatnya. C itu koordinat X-nya 7. Jarak 5 ke 7 itu ditambah 2. Maka 1 ke A itu juga ditambah 2. Jadi bisa Bulintang tuliskan A sama dengan 1 tambah 2. 1 tambah 2, 3. Oke, lanjut. Maka kalau yang ditanya adalah plus B, A-nya 3, B-nya 5. A plus B sama dengan 8. Oke, jawabannya yang E. Dari soal nomor satu, ada yang mau ditanyakan kah? Atau ada yang bingung? Apakah aman? Jadi itu ya nak, kebanyakan soal-soal TKA itu dia perpaduan. Jadi seperti yang nomor pertama ini kan sebenarnya tentang bangun geometri, jejer genjang, diketahui luas, disuruh cari tinggi. Cuma kalau seperti itu kan mungkin terlalu mudah ya, jadi kayak soal SD. Makanya dia digabung dengan titik koordinat Kartesius. Jadi gabungan beberapa materi digabungkan jadi satu. Itu biasanya seperti itu. Nah, makanya kalian yang harus bisa mencari hubungannya. Ini diapain ya? Ini cari pakai rumus apa ya? Kalau ngitungnya kan Bulintang rasa mudah ya, cuma penjumlahan gini, penjumlahan perkalian pembagian. Tapi mungkin menganalisa soalnya yang butuh latihan lebih. Tuh. Semangat ya. Lanjut. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke nomor ini. Nomor berikutnya. Soal berikutnya. Perhatikan segitiga sama sisi berikut. Nilai dari Y dikurangi X. Oke. Y ada di bawah, X-nya ada di atas. Y dikurangi X. Ambil salah satu aja ya. X-nya ada 3, sama saja nilai. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus paham dulu. Besar sudut dalam besar sudut. Jadi besar sudut dalam segitiga, apapun segitiganya, itu pasti 180 derajat. Nah, 180 derajat. Kalau segitiganya sama sisi kan berarti sudut ini, dan sudut ini, itu besarnya sama. Karena kalau sama sisi kan berarti ketiga sudutnya sama. Maka sudut ini besarnya adalah 180 derajat dibagi 3. 180 bagi 3, 60. Nah, kalau sudut yang itu 60, maka sudut yang ini itu juga 60 derajat. Kalau sudut yang sudah kulintang tanda itu 60 derajat, 60 derajat itu kan terdiri dari 3x-nya. 60 derajat itu sama dengan 3 sudut X. Maka sudut X dia jelas 60 dibagi 3. 60 bagi 3, 2. Jadi sudut yang ini
itu 20 derajat. Oke, kita pakai besar sudut dalam segitiga lagi. Kalau sudut X itu 20, berarti kan sudut Y, ini juga sudut Y. 20 ditambah 2 kali sudut Y. Jadi X ditambah 2Y. Itu kan sama dengan 180 karena dia ada di segitiga yang sama. 20 ditambah 2Y sama dengan 180. 2Y sama dengan 180 dikurang 20. 160. Berarti Y-nya sama dengan 8. Y ketemu 8. Sudah ketemu S. Kalau ditanya X min Y, sorry, Y min X kebalik. Y min X berarti 80 dikurangi 20. 60 derajat. Jawabannya yang E. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan untuk nomor ini? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Lintang lanjut ya. Oke, selanjutnya ada kesebangunan segitiga. Nah, ini yang tadi sempat kita singgung di materi ya, kesebangunan segitiga. Diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Jadi ABC itu yang kecil, CDE yang besar. Diketahui panjang AC-nya 8, BC-nya 10, dan DE-nya 15. Yang ditanyakan luas segitiga CD. Nah, biasa kan ketika mengerjakan soal, biar nggak bingung, kalian berangkat dari yang diketahui. Ini. Yang diketahui, sorry, yang ditanyakan dulu. Berangkat dari yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah luas segitiga CDE. Luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, kalian cari dulu alas sama tingginya yang mana? Setengah alasnya C D E itu adalah CD. Berarti dikali CD. Tingginya adalah DE. Yang sudah diketahui di soal lebih warna ya. Yang sudah diketahui di soal adalah DE. DE kalian sudah punya. Yang belum diketahui adalah CD. Berarti kalian harus mencari CD. Gitu ya. Untuk mencari CD, CD itu kan sisi alas. Berarti dia bersesuaian dengan sisi alasnya segitiga yang sebangun, yaitu AC. Maka boleh Kulintang tulis seperti ini. CD per AC. Nah, sebagai bantuan kita ambil perbandingan yang lain, yang ada nilainya tentunya ya. Yang ada nilainya itu BC. BC maka bersesuaian dengan DE. DE per DE per BC. Oke, ini bisa saya tuliskan seperti ini. Biar kalian cukup jelas, Lintang kasih perbedaan caranya. CD sama AC, terus
kuning. C, D itu kan sisi yang alas. Dia bersesuaian dengan sama-sama sisi alas. AC. Segitiga besar per segitiga kecil. Nah, sama halnya dengan DE per BC. Di segitiga besar, sisi tegaknya itu adalah DE. Di segitiga kecil, sisi tegaknya adalah BC. Maka boleh ditulis DE per BC. Jadi seperti itu cara untuk menemukan perbandingannya. Kalau sudah menemukan perbandingannya, kita masukkan nilai yang diketahui. Jadi kan belum tahu ya, kita tulis aja CD. AC, AC berapa AC? AC 8, DE, DE 15, BC, BC-nya 10. Berarti CD itu sama dengan 15 per 10 dikali 8. Coret-coret sama-sama bagi 2, 5, bagi 2, 4. 15 bagi 5, 3. 3 kali 4, 2. Nah, sudah ketemu CD, kita masukkan kembali ke rumus luasnya. Luasnya berarti setengah kali CD-nya 12, DE-nya 15. 12 bagi 2, 6. 6 kali 15 itu 5, 6, 90. Oke, berarti jawabannya yang D. Itu untuk nomor yang ini ya, Nak, yang kesebangunan segitiga. Ada yang dibingungin nggak? Apa sudah paham? Terutama untuk bagian mencari sisi-sisi yang bersesuaian. Itu kalian harus paham ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut dulu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Untuk soal yang ini, itu masuk ke materi hubungan antar sudut. Jadi ada dua garis sejajar, P sama Q, yang dipotong oleh dua garis lainnya. Dia akan menghasilkan macam-macam hubungan sudut. Ada sudut sehadap, ada sudut bertolak belakang, dan lain-lain. Yang ditanyakan adalah nilai X. Kalau ada pertanyaan berapa, itu berarti harus dapat nilainya ya. Berapa nilai X harus dapat X sama dengan berapa. Putuskan apakah pertanyaan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nomor 1 diketahui A plus C 102, nomor 2 diketahui B sama dengan 78. Pilihannya A sampai E, ada pernyataan 1 saja cukup, tapi pernyataan 2 tidak cukup. Pernyataan 2 saja cukup, tapi pernyataan 1 tidak cukup. Dua pernyataan bersama-sama cukup, tetapi 1 saja tidak cukup. Oh, kalau yang C ini maksudnya makanya harus bareng. Jadi pernyataan A dan B harus dipakai bersama. Kalau yang D, pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup. Berarti masing-masing pernyataan secara mandiri, secara sendiri-sendiri itu bisa dipakai untuk menjawab nilai X. Sama yang terakhir yang E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup. Berarti keduanya walaupun sudah dipakai bersama tetap tidak cukup. Oke, kita jawab yang ini ya. Sudut sudut yang
besarnya sama, itu ada beberapa. Antara lain yang sering muncul itu adalah sudut sehadap. Eh, dan, dan sudut bertolak belakang. Bertolak belakang. Sudut-sudut yang seperti ini nilainya itu sama. Contoh sudut sehadap C. C itu kan mancung gitu ya, mancung. Gampangnya sih titenannya itu hadapnya, mancungnya. C itu kan mancung ke sini, ke arah sini. Dengan garis Q dan kalian lihat di garis sejajarnya yaitu P. Ada sudut yang madep situ juga. Nah, sudut yang melintang kasih tanda panah warna biru itu kan dia sehadap. Maka bisa disimpulkan dia besarnya sama. Jadi kalau ada dua garis sejajar dipotong dengan sebuah garis yang melewati mereka dan terhasilkan sudut yang hadapnya sama, dia besarnya pasti sama. Jadi kalau C ini katakanlah 30, maka sudut yang satunya itu juga 30 otomatis. Nah, karena kita mau mencari nilai X, kita tinggal cari sebenarnya sudut yang sehadap dengan X. Paling mudahnya. X kan ke arah sini. Kalian lihat garisnya, sudut yang hadapnya sama di garis P. Itu adalah sudut B. Maka bisa disimpulkan X itu sama dengan B. Berarti kalau kita punya nilainya B, kita akan punya nilainya X. Di pernyataan nomor 2 ada B sama dengan 78. Ya sudah, berarti ini cukup untuk menjawab pertanyaan berapa nilai X. Dari pernyataan 2 kita tahu X-nya sama dengan 78. Berarti 2 cukup. Kalau 2 sudah cukup, maka jawabannya tidak mungkin yang C. Jawabannya tinggal antara B atau D. Sekarang kita buktikan apakah satu cukup untuk menjawab nilai X. Berarti kalau nomor 1, anggaplah kita belum tahu B-nya berapa. Ya, kita dianggap belum tahu B-nya berapa. A tambah C. Yang nomor 1 boleh kasih warna hijau ya. Ya, B. A ditambah C itu sama dengan 102. Kok duanya patah? Maaf, maaf, itu 102. Mau nulis derajat. 102 derajat. Nah, terlalu jauh ya untuk mencari. Maka kita cari sudut yang sama dengan C, yaitu sudut yang ini. Itu sama dengan 102. Lalu kalian lihat ini. Ini tak kasih nama aja deh biar nggak bingung nyebutnya. Ini sudut D ya. A ditambah B ditambah D itu kan adalah sudut lurus. Jadi mereka saling berkelurus. Kalau mereka berkelurus, maka besarnya adalah 180 derajat. Jadi A, B, D karena sudut lurus, maka besarnya 180 derajat. Kita tahu bahwa D itu sama dengan C. Maka A ditambah D itu juga sama dengan 102. Jadi boleh Kulintang tuliskan 102 ditambah D sama dengan 180 derajat. Maka B-nya sama dengan 180 dikurangi 102, 78. B-nya ketemu 78 tanpa gunakan poin 2. Maka pernyataan 1 ini juga cukup untuk menjawab bahwa X sama dengan 78
derajat. Berarti poin satu cukup, poin dua cukup. Jawabannya yang D. Oke, itu nah untuk hubungan hubungan sudut. Hubungan sudut ini yang penting kalian bisa nyari sudut yang berhubungan baik dia sehadap, bertolak belakang, berpelurus, penyiku, dan sebagainya. Kayaknya saya masih punya soal deh untuk yang hubungan sudut ini sebentar tak carikan. Buat kalian latihan. Tak stop share dulu ya. Jadi biar kalian makin paham sudut-sudut hubungannya seperti apa. Kita coba beberapa soal ya. Nih, oke. Soal yang pertama, mencoba soal yang pertama. Diketahui A4. Oh, oh sudah 4. Kursornya Bu Lintang kelihatan nggak ya? Saya tak anotasi aja. Anonet. Ini apa? Nah, nilai B6, B6, B6 itu sehadap sama A2. Karena A2 bertolak belakang dengan A4, maka A2 juga 55. Kalau A2 55, berarti A2 sama dengan B5. Oke, berarti betul. Lanjut. B8. B8. Ini. Apakah ini 55? Jelas benar ya? B8 itu sehadap dengan A4. Berarti ini juga benar. A3. A3 apa 55? Bukan. Kelihatan banget ya? A3 itu bukan 55. Nah, sekarang coba. Kalau A3 bukan 55, maka berapa? Kasih tanda dulu. A4 ditambah A3 itu kan adalah 180 derajat. Ya. Berarti A4 sudah diketahui 55 ditambah A3 sama dengan 180 derajat. Maka A3-nya yang benar adalah 180 dikurangi 55. Berapa 180 kurangi 55? 125 ya? 125 derajat. Maka pernyataan yang ketiga salah. Oke. Lanjut pernyataan keempat. B7 ditambah B5. B7 ditambah B5. Ini. B7 itu akan sama dengan B7 sama dengan A3. Kita kan punyanya A3. B7 sama dengan A3 dan dia juga sama dengan B5. Soalnya B7 dan B5 itu bertolak belakang.
Maka kalau B7 ditambah B5, 125 ditambah 125, 250. Berarti pernyataan ini salah. Satu lagi, A2 ditambah B5. A2 ditambah B5. Kita tahu bahwa A2 itu 55. Soalnya A2 sama dengan A4. 5. 5. B5. Itu tadi kita sudah ketemu itu sama dengan B7. Maka sama dengan A3. A3-nya 125. Maka A2 ditambah B5. 55 tambah 125. 55 tambah 125. Betul 180. Pernyataan 5 benar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Apa sudah paham? Sudah pahamkah cara menemukan hubungan antar sudut? Lumayan gampang lah ya. Lumayan kok ini. Nah, kalau sudah, Bu Lintang lanjut ke contoh yang ini, kedua. Saya ini tak hapus dulu anotasinya. Tapi ada soal yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui A1, 2Y, B8, X, B6, 60. Ini 60. Kalau B6, 60, maka B8 juga 60. X ketemu 60. Sekarang kita cari A1. A1 itu akan sama dengan ini, B5. Kalau B6-nya 60, maka B5 itu sama dengan 180 kurangi 60, 120. Oke, ini ya. Berarti B5-nya 120. A1 102. Soalnya sahaja. Sekarang kita cari Y. Kalau A1 sama dengan 2Y sama dengan 120, maka Y itu sama dengan 120 dibagi 2. Y-nya 60. Yang ditanya adalah Y min X. Berarti 60. Coret-coret. Nah, maka X. Mana sih Y? Oh ya. Y-nya 60. Y-nya 60. X-nya juga 60. 0 derajat. Jawabannya yang A. Oke. Itu nak soal-soal tentang soal-soal tentang hubungan sudut biasanya seperti itu. Ini sih Bu Lintang lihat di kisi-kisi keluar juga insya Allah di TKA. Di TKA maupun UTBK sama-sama sering keluar. Ya sudah, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu ke soal yang tadi.
Soal yang tadi kita melanjutkan ke soal berikutnya. Setelah hubungan sudut, ada luas daerah. Kita disuruh mencari luas perbandingannya ya, perbandingan luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas persegi. Ini tidak diketahui angka sama sekali untuk panjang sisinya. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, kalian mau misalkan X boleh, atau kalau kalian kesulitan menghitung dalam bentuk huruf, kalian misalkan angka juga boleh. Yang jelas, kalau persegi, maka setiap panjang sisinya itu akan sama. Karena ini ada tanda ini yang menandakan sisi ini akan sama dengan sisi ini panjangnya. Biar gampang, Melintang ambil dua aja deh. Nah, jadi sini dua, nah, ini dua, ini dua, ini dua, ini dua. Otomatis segini empat, segini juga empat. Ini kan disuruh cari yang berwarna gelap terhadap luas persegi yang paling gampang luas perseginya ini. Luas persegi sisi kali sisi berarti 4 kali 4. Jelas. Oke, ketemu satu. Sekarang luas yang gelap, luas yang berwarna gelap itu sama dengan luas persegi kecil ditambah luas yang bentuknya trapesium ini, trapesium miring. Nah, ini ya. Jadi luas persegi yang kecil ditambah luas yang trapesium miring. Luas yang persegi kecil itu kan sama dengan 2 kali 2 karena sisinya setengahnya ya berarti sini 2, sini juga 2. 2 kali 2 4. Luas trapesium, luas trapesium itu kan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Cuma kalau nyari jumlah sisi sejajar, ini Bu Lintang rasa agak kelamaan. Lebih gampang kalian cari dengan luas segitiga aja. Jadi luas segitiga besar dikurangi luas segitiga kecil. Jadi segitiga yang besar ini. Nah, yang Bu Lintang garisi warna biru ya, luas segitiga besar dikurangi luas segitiga kecil yang Bu Lintang arsir. Luas segitiga besarnya berarti kan setengah kali 4 kali 4 karena alas kali tinggi dikurangi luas segitiga kecil. Setengah juga yang segitiga kecil sisinya sisi alasnya 2 tingginya 2. Setengah kali 2 kali 2. Coret-coret 2. 8. Coret-coret 2. 8 min 2, 6. Berarti luas gelapnya LG gitu ya, luas gelap, luas persegi kecilnya 4, luas trapesiumnya 6, 10. Jadi kalau ditanya perbandingan luas daerah yang berwarna gelap dibanding sama 16, jawabannya yang ini sebenarnya boleh dikecilkan sih. Kalau mau lebih sederhana, 5 banding 8. Siapa tahu di soal disederhanakan tinggal dibagi angka yang sama. 10 bagi 2 kan 5, 16 bagi 2, 8. Oke. Kan rumus-rumus dasar kepakai sekali kalau di geometri. Luas, nanti mungkin ada volume dan sebagainya. Mungkin dia tinggal dikombinasikan aja sama materi lain. Seperti kalau di sini materi perbandingan. Gitu ya.
Kita lanjut. Oke. Kalau di jadwal kan kita sampai jam 9 ya, Nak. Zoom-nya kan 1 jam. Bu Lintang selesaikan satu soal ini, nanti sisanya kita bahas di sesi yang kedua ya. Bu Lintang selesaikan ini dulu. Satu soal lagi. Panjang C T T U U R I T T U R itu sama. Nah, W V P R sama, ini harusnya sama sih berarti. Empat. Yang ditanya luas daerah yang diarsir. Maka kita cari luas PTU ditambah luas PWP. Oke. Luas PTU dan PWP itu kan adalah segitiga. Otomatis nanti kita pakai aja rumus setengah kali atas kali tinggi. Untuk PTU jadi segitiga yang ini ya. Segitiga satu deh, ini segitiga dua. Segitiga satu, segitiga dua. Alasnya adalah TU. Tingginya, tinggi segitiga PTU itu ini, nah. Se, ini tingginya PTU. Tingginya PD. Jadi kalau nyari titik sampai tinggi segitiga, itu dari alas sampai tertingginya PT. Jarak dari alas ke PT, tegak lurusnya, itu kan akan sama dengan ini. Jadi ini. Itu kan tinggi. Berarti dia sama aja kayak PD ataupun SR. Boleh. Oke, sekarang segitiga yang ini, PWV. Alasnya pakai aja WV. Jadi alas itu enggak selalu di bawah, ya, walaupun umumnya di bawah. Bagaimana cara tahunya? Kalian cari aja sisi yang mudah dicari sebenarnya. Ya, jadi cari aja sisi yang mudah dicari. Karena sudah diketahui WV, ya udah pakai aja WV. Jadi bayangin aja segitiganya itu diputar. Walaupun alasnya awalnya di bawah, kalau segitiganya diputar dia pindah samping. Untuk mencari luas kan kalian sama aja, bisa pakai alas yang di samping itu. Kurang lebih seperti. Nah, sama kalau WV mau mencari tinggi, berarti tingginya adalah yang ini. PS. Ini adalah tingginya segitiga PWV. PS. Kita tinggal masukin angkanya saja. TU diketahui 6. PQ itu kan sama aja kayak SR. Berarti 3 kalinya 4. 3 kali itu kan 12. WV4 PS. PS itu sama kayak QR. Berarti 3 kalinya 6. 3 kali 6, 18. Cara-cara apa cara-caranya? Cara-cara 6. 6 kali 6, 36. Ya, katanya saya bintang jelek. Sebentar, guys, harus pelan-pelan ternyata. 3, 6. 18 bagi 2, 9. 9 kali 4, 3, 6. 36 tambah 36, 7. 2 jawabannya yang C. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan dari soal-soal yang sudah kita bahas? Lumayan, lumayan lah. Kita belajar beberapa hal baru sepertinya hari ini. Mencari luas, mencari elemen-elemen tapi di koordinat kartesius, mencari hubungan sudut, kesebangunan segitiga, sampai
luas bagian-bagian daerah yang diarsir. Nah, nanti akan Bu Lintang lanjutkan di sesi siang. Kita akan membahas soal berikutnya. Ini ada bangun ruang dan soal-soal cerita. Ini ada soal cerita perbandingan segitiga juga. Ya, nanti untuk pembahasan ini kalian seperti biasa bisa akses di LMS ya, Nak ya. Bu Lintang akhiri dulu untuk sesi pagi. Nanti kita ketemu lagi di sesi siang. Terima kasih yang sudah join. Setelah ini boleh leave dulu. Bu Lintang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi Bu Lintang N ya, Nak. Terima kasih.